Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kosmetologi RC akan membahas terkait alas bedak atau biasa disebut dengan face foundation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aska Nur Anissa dengan NIM 120260128. Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Ivana dengan NIM 120260146 dari kelas Kosmetologi C. Perkenalkan, saya Winda Rahmawati, NIM 120260991. Perkenalkan, nama saya Zevanya Putri Samyadi dengan NIM 120260041. Foundation merupakan suatu sedian kosmetik yang digunakan pada wajah. Sedian makeup ini digunakan oleh pria ataupun wanita sebagai alas bedak untuk menutupi wajah secara keseluruhan. Suatu foundation merupakan dasar dari makeup atau riasan yang digunakan pada wajah. Selain itu, sedian ini juga dapat diartikan sebagai kosmetika yang digunakan untuk mengalasi kulit wajah sebelum dilekatkan sedian dekoratif lainnya seperti blush on atau eyeshadow, sesuai dengan apa yang kita kehendaki dalam tata rias yang kita gunakan. Foundation umumnya berbentuk cair. Sejak zaman dahulu, wanita memang terobsesi untuk memiliki kulit yang putih. Foundation lebih dikenal sebagai alas bedak untuk memutihkan kulit pada era Mesir kuno untuk wanita pada masa itu. Pada zaman Yunani kuno, yaitu 200 tahun sebelum Masehi, para wanita menggunakan kapur untuk memutihkan wajah mereka. Begitu juga pada orang-orang Romawi kuno, baik wanita ataupun lelaki gemar menggunakan krim timbal untuk memutihkan kulit mereka. Lahirnya foundation modern dimulai dengan seorang artis teater Leipziger-Stadt yang berasal dari Jerman bernama Karl Bowden. Dia membuat sebuah alas bedak yang berbentuk pasta untuk menutupi sambungan wig dengan dahinya. Pasta itu terbuat dari bubuk okre, vermilion dari lemak babi, dan bubuk zinc putih. Pasta ini sangat populer pada masanya, sehingga Bowden menjual secara komersil. Formula ini menjadi dasar pengembangan foundation lain yang berkembang setelahnya. Setelah itu, pada tahun 1914, seorang makeup artist bernama Max Factor mengembangkan foundation dengan merek Max Factor Pancake. Foundation jenis ini lebih ringan dalam penggunaannya karena menggunakan talkum sebagai basis. Foundation ini merupakan salah satu kosmetik yang paling sukses pada masa itu. Pada tahun 1940, dikatakan bahwa 1 dari 3 wanita di Amerika Utara memiliki produk ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan P&G, yaitu sang pemilik brand, mengatakan bahwa foundation pancake ini masih dijual hingga saat ini dengan modifikasi pada formulanya. Terdapat beberapa jenis-jenis foundation yang beredar di pasaran. Jenis yang pertama adalah liquid foundation ataupun foundation cair. Foundation ini berbentuk cair dan paling digemari oleh wanita pada segala usia. Foundation cair memiliki 2 macam, yaitu oil base dan water base. Perbedaan antara keduanya terletak pada bahan dasar utama dalam proses pembuatannya. Untuk kulit yang cenderung kering dapat menggunakan foundation dengan berbahan dasar minyak, dan kulit sensitif atau berjerawat dapat menggunakan foundation dengan berbahan dasar air. Jenis yang kedua adalah powder foundation atau foundation bubuk. Foundation ini berbentuk padat seperti bedak. Sedian jenis ini memiliki komposisi dasar berupa talkum yang memungkinkan menyerap minyak berlebih pada wajah. Oleh karena itu, penggunaannya sangat cocok untuk kulit berminyak. Penggunaan pada kulit kering tidak disarankan, karena foundation ini tidak mampu menutupi garis-garis halus yang cenderung muncul pada kulit kering. Selain itu, akan ada proses peeling pada kulit yang bisa merusak penampilan pada wajah. Jenis yang ketiga adalah cream foundation atau foundation cream. Foundation cream memiliki tekstur yang creamy karena memiliki kandungan minyak yang tinggi, sehingga foundation jenis ini cocok untuk digunakan pada kulit kering. Suatu cream foundation dapat bertahan hingga 10 jam dalam pemakaiannya dan dapat memberikan efek flawless pada wajah. Akan tetapi, kulit yang memiliki kekeringan ekstrim wajib untuk melakukan preparasi agar kelembapan pada kulit benar-benar terwujud. Jenis yang keempat adalah mousse foundation. Foundation ini memiliki tekstur seperti whipped cream.
akan terasa sangat ringan ketika digunakan pada kulit sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari. Foundation ini tersusun atas microbubble sehingga sangat cocok untuk semua jenis kulit. Foundation jenis ini dapat menutupi garis-garis halus pada kulit kering. Akan tetapi, foundation ini tidak memiliki ketahanan yang kuat pada kulit. Foundation yang kelima adalah serum foundation. Foundation jenis ini memiliki tekstur cair seperti serum. Foundation ini memiliki basis silikon sehingga teksturnya encer dan sangat ringan ketika digunakan. Foundation ini juga dikemas dengan menggunakan botol amper, yaitu botol serum dengan pipat di dalamnya. Penggunaan serum foundation sangat cocok untuk kulit berminyak. Akan tetapi, sama seperti mouse foundation, penggunaannya tidak bertahan lama pada wajah. Adapun syarat foundation yang ideal adalah yang pertama, mudah dioleskan pada kulit wajah, yang kedua, tidak terlalu lembut, yang ketiga, dapat memberikan selaput penutup tipis yang tidak tampak, yang keempat, memiliki ketahanan yang lama, yang kelima, tidak mengiritasi kulit, yang keenam, memiliki ketahanan terhadap gesekan ataupun hembusan angin. Tujuan penggunaan kosmetik dekoratif face foundation. Bagi wanita, adanya permasalahan jenis kulit dan kelainan-kelainan tersebut dapat mengganggu penampilan, sehingga dibutuhkan usaha untuk menutupi kelainan atau noda pada wajah yang dialami dengan berbagai cara. Cara yang paling cepat dilakukan yaitu dengan merias diri. Merias diri dapat menutupi kekurangan yang ada pada wajah dan memberikan penampilan yang cantik, sehingga dapat menambah kepercayaan diri. Untuk menutupi permasalahan yang ada pada wajah, baik kelainan pada wajah maupun jenis kulit yang tidak sehat, dibutuhkan kosmetik yang dapat menutup kekurangan wajah dengan sempurna, sehingga kekurangan pada wajah tidak terlihat. Kosmetik dekoratif merupakan kosmetik yang digunakan untuk merias wajah, yang bertujuan untuk menutupi segala kekurangan pada wajah, dan menonjolkan kelebihan pada wajah. Kosmetik utama yang sangat berpengaruh dapat menutupi segala kekurangan pada wajah terdapat pada penggunaan alas bedak atau foundation. Foundation merupakan salah satu komponen utama yang sangat berpengaruh dalam kesempurnaan tata rias. Foundation adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk menghaluskan kulit dan meratakan warna kulit wajah serta menutupi kekurangan yang ada pada wajah dengan sempurna. Komponen sediaan formula kosmetik dekoratif yang biasa digunakan di industri kosmetik terdapat zat aktif, gelatin, emulsifying, emollient, humectant, preservatif atau pengawet, solvent, viscosity controlling, surfactant, colorant, dan fragrance. Yang pertama itu ada zat aktif. Zat aktif adalah bahan yang terkandung dalam produk kosmetik yang secara aktif berfungsi atau bekerja mengatasi masalah kulit tertentu, baik dalam sediaan padat, cair, maupun semi padat. Contohnya itu zat aktif untuk anti acne itu ada niacinamide, antioksidan itu ada tocopherol acetate, dan skin brightening itu ada vitamin C. Dan untuk gelatin, ini adalah bahan pembantu yang bereaksi dengan ion logam yang biasanya berasal dari air dan membantu menjaga formula tetap stabil. Contohnya yaitu disodium ether. Dan selanjutnya emulsifying, bahan yang membantu hal-hal yang biasanya tidak suka bercampur, terutama air dan minyak, untuk melakukannya dan membentuk campuran yang bagus dan seragam. Tanpa bahan ini, produk kosmetik akan terpisah menjadi bagian yang berair dan bagian yang berminyak. Contoh emulsifying itu adalah PEG atau PPEG, dimeticon, polyhydroxystearic acid, dan sorbitan olivate. Dan untuk emollient itu adalah bahan yang bagus yang membuat kulit lembut, halus, dan indah. Contohnya itu ada dimeticon, penyl trimeticon, aluminium hidroksid, dan meticon. Dan untuk humectant itu adalah bahan pelembab yang membantu kulit menempel pada air dan menahannya sehingga kulit terasa lembab dengan baik. Contohnya propanediol dan aluminium hidroksid. Dan untuk pengawet, itu bahan yang membantu produk kosmetik agar tidak ditumbuhi bakteri. Pengawet biasanya bukan bahan yang paling ramah kulit, tapi
Bahan ini sangat penting dan tanpa bahan ini pengguna kosmetik mempertaruhkan keamanan produk kosmetik. Bahan ini digunakan dalam jumlah kecil di mana pengawet benar-benar aman. Contohnya adalah phenolcethanol dan ethylhexyglycerin. Selanjutnya ada solvent. Solvent itu bahan yang melarutkan bahan lain dalam produk. Contohnya ada air atau aqua dan cyclopentasiloxane. Dan selanjutnya ada viscosity controlling, yaitu bahan yang membantu mengentalkan produk sehingga membentuk tekstur seperti gel, serum atau pelembab yang bagus. Contohnya itu ada vinyl dimeticon atau meticon, silsesquioxane cross polymer, magnesium sulfat, divinyl dimeticon atau dimeticon cross polymer, silika dan aluminium hidroksida. Surfaktan adalah bahan yang menurunkan tegangan permukaan kosmetik dan membantu produk menyebar secara merata dan mudah. Contohnya itu ada disodium stearoyl glutamat dan dimeticon. Dan selanjutnya koloran atau pewarna itu bahan yang memberi warna bagus pada produk kosmetik. Contohnya titanium dioksida. Dan selanjutnya fragrance atau pewangi, yaitu kandungan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik untuk memberikan wangi atau aroma tertentu. Jika digunakan dalam jumlah yang sesuai, hal ini dapat memberikan manfaat yang baik. Contohnya ada parfum, cologne, aftershave, dan minyak esensial. Selanjutnya yaitu contoh formula. Berikut merupakan contoh formula sediaan face foundation. Berikut adalah efek samping penggunaan foundation. Pemakaian foundation yang berulang dengan sendirinya akan memberikan efek timbulnya akne vulgaris. Foundation yang berlebihan dapat menyebabkan pori-pori sehingga dapat menyebabkan kulit kesulitan bernafas. Pemakaian foundation yang berlebihan juga dapat menyebabkan kulit kering. Foundation juga dapat memicu alergi dan foundation juga dapat menyebabkan kulit menjadi berminyak. Berikut adalah evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi bentuk sediaan. Yang pertama adalah pengamatan organoleptik. Dilakukan dengan mengamati perubahan-perubahan yang meliputi bentuk, warna, dan bau pada sediaan perwarna pipi. Yang kedua adalah uji homogenitas warna. Syarat homogenitas warna yang baik adalah zat warna harus terbagi di dalam pembawa serbuk. Yang keempat adalah uji pH. Syarat pH sediaan perwarna pipi yang baik sesuai dengan pH kulit secara umum adalah 4,5 sampai 7,0. Yang ketiga adalah uji iritasi. Uji iritasi dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan uji pada kulit normal panel manusia untuk mengetahui apakah sediaan tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit atau tidak. Yang kelima adalah uji kesukaan. Uji kesukaan juga disebutkan uji hedonik, dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sediaan yang dibuat. Rantangan skor penilaian adalah 4 sampai 1 sebagai berikut. A. Sangat suka 4, B. Suka 3, C. Kurang suka 2, tidak suka 1. Terakhir adalah uji kelembapan. Pengujian kelembapan ini dilakukan kepada sukarelawan. Uji kelembapan ini dilakukan untuk mengetahui kelembapan pada kulit. Pengujian ini dilakukan oleh 12 relawan masing-masing 3 orang dengan formula F0, F1, F2, dan F3. Penelitian perwarna pipi dilakukan selama 2 minggu dengan waktu pengamatan pada hari kedua, 4, 6, 8, 10, dan 12. Efektivitas perwarna pipi dapat diamati dan dilihat dengan menggunakan kamera foto dan alat skin moisturizer analysis, yaitu dengan cara membandingkan foto kulit sebelum dan sesudah pemakaian setelah 2 minggu. Sekian penjelasan terkait sediaan kosmetik face foundation dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.